ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikasih wabah, ketika dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian marah, tidak terima. Gimana ini ya Allah? Kenapa saya dikasih seperti ini? Janganlah sampai seperti itu. Bismillah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah kepada guru-guru kita dan juga kepada musannif hadhil kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'u jatibat. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya kita buka permulaan pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ada di bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita disampaikan lagi ada di bulan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan oleh Allah umur kita sampai ada di bulan yang mulia ini. Ketika di bulan Rajab kita disunatkan, kita dianjurkan untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan kita umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, saya pernah dengar ceramah daripada Al-Habib. Beliau mengatakan, kenapa kok bulan Ramadan dikatakan bulan Ramadan? Ramadan adalah arti daripada panas. Ulama mereka menafsiri Ramadan arti panas identik dengan membakar. Lah membakar sendiri tersebut berarti di sini adalah bulan pembakaran dosa. Bulan yang mana diampuni segala dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan, dikatakan bulan Ramadan sampai dikatakan bulan Ramadan bulan pembakaran dosa, penghapus segala dosa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak kemuliaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Sampai ada satu hari di bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih baik daripada khairun min alfi syahrin. Lah ini semuanya saudara, ini semuanya khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi yang lain tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus oleh umatnya Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diterangkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada syaratnya, apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Makanya kata Habib Taufik As-Segaf, beliau mengatakan apa? Kita bisa diklaim sebagai orang yang khairun, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kapan? Ketika kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin yang Allah muliakan, kita ada di bulan yang mulia ini, bulan yang khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah jadikan bulan Rajab adalah Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhan syahru ummati. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan adalah syahru ummati,
Rajab adalah syahrullah, Sya'ban syahrun nabi, syahrus salah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di bulan Rajab kita itu dianjurkan untuk berbanyak istighfar kepada Allah. Karena di situ Allah Ta'ala perbanyak ampunan, perbanyak Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Kita dianjurkan untuk istighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, bulan Sya'ban, yaitu bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan bulan Sya'ban, saudara, kenapa kok di bulan Sya'ban dikatakan sebagai syahrun Nabi Muhammad, bulan syahri katanya Nabi Muhammad, wa Sya'ban syahri? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Saya pernah dengar daripada Bidatu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Beliau mengatakan, benar Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tapi kelahiran yang kedua Nabi Muhammad ada di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad lahir pada Rabiul Awal, tapi kelahiran kedua yaitu Nabi Muhammad dilahirkan kemuliaan, dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Sya'ban. Yaitu apa? Diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, di situ ayat bahwa sesungguhnya menerangkan bahwa sesungguhnya bukan hanya kita sebagai orang mukmin, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang diperintah untuk sholawat kepada beliau, tapi apa? Allah wal malaikah juga sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di bulan Ramadan, bulan syahrul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya di situ diperbanyaklah untuk membaca Al-Quran, berbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena di situ tempat turunnya Al-Quran untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini permulaan, mari kita mulai pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Ghazali. Di sini diceritakan, nanti saya ceritakan di mukaddimahnya. Di sana itu ceritanya ini ada seorang muridnya Imam Ghazali meminta nasihat kepada Imam Ghazali sebagai gurunya, sebagai bekal bisa aku amalkan, bisa aku simpan itu karangan tersebut daripada Imam Al-Ghazali. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabah al-mutaqaddamah al-mutaqaddimin lazama khidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. I'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada satu daripada santri yang beliau itu khidmah, melayani Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang biasa dikenal oleh Imam Ghazali. Beliau mengarang juga Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitab yang lainnya. Qaddasallahu ruhahu, amin. Washtaghala bitahsil wa qira'atil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ilmi. Kemudian satu santri ini sibuk untuk menghasilkan dan juga membaca ilmu-ilmu daripada Imam Al-Ghazali, sampai dikumpulkan itu lembut-lembutnya beberapa ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Wastakmala fadailan nafsi thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balih wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ra'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Pernah suatu ketika murid daripada Imam Al-Ghazali tersebut berangan-angan di dalam hatinya, kerentak ada di dalam hatinya. Dia berkata di dalam hatinya, aku membaca bermacam-macam kitab karangan daripada Imam Al-Ghazali, kemudian aku gunakan, aku palingkan, aku pakai umurku untuk belajar ilmu-ilmu dan mengumpulkan ilmu-ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Wal an yang bagi li an a'lama
ayyu naw'iha yanfa'ani ghadan wa yu'annisani fi qabri. Lah sekarang seharusnya aku mengetahui ilmu yang bagaimana, macam-macam ilmu yang bisa bermanfaat kepadaku untuk nanti wa yu'annisani fi qabri, dan bisa membuat aku senang nanti di kuburanku, katanya santri Imam Al-Ghazali. Wa ayyuha la yanfa'ani hatta atrukhu, dan ilmu yang mana yang tidak manfaat bagiku yang sehingga aku untuk tinggalkan itu ilmu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa', sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, jauhkan aku, jaga aku min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian fastamarat hadhil fikr, diteruskan angan-angan tersebut oleh santrinya Imam Al-Ghazali sampai akhirnya putus, hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sampai akhirnya beliau, muridnya Imam Al-Ghazali, menulis surat kepada beliau, menulis surat kepada gurunya, istiftaan, untuk mengambil fatwa, untuk mengambil ilmu, minta nasihat. Wasa'alahu masail, dia bertanya beberapa masalah. Wal tamasa nasihatan wa du'aan, dia meminta nasihat, meminta doa kepada gurunya. Seharusnya seperti inilah adabnya murid kepada guru, meminta nasihat, meminta doa, meminta sembarang. Adabnya juga harus dijaga. Qala wa in kana musannafati syekhi kal ihya wa ghairuh, kal ihya'i wa ghairi tashtamilu ala jawabi masaili. Inilah kata santrinya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan apa? Wa in kana musannafati syekhi kal ihya wa ghairi, walaupun banyak karangannya Imam Al-Ghazali seperti halnya Ihya dan selain-lainnya, tashtamilu ala jawabi masaili, tapi aku masih butuh untuk jawaban langsung terhadap guru saya, yaitu Imam Al-Ghazali, tentang masalah-masalah saya. Lakin maksudi ayyaktuba syekh hajati fi waraqatin. Ini loh keinginannya muridnya kepada gurunya. Ingin apa? Ingin gurunya itu nulis satu bentuk karangan, satu bentuk nasihat yang dikhususkan untuk aku. Fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati, yang mana kertas tersebut, sebuah kitab tersebut yang bersamaku. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan aku amalkan waraqat tersebut, kertas tersebut, karangan tersebut semasa hidupku. Insyaallah ta'ala fayaktubu syahadhi risalah ilaihi fi jawabihi wallahu alam. Akhirnya Imam Ghazali menulislah kitab Ayyuhal Walad ini untuk muridnya fayaktubu syahadhi risalah ilaihi fi jawabihi. Kemudian Syekh Imam Al-Ghazali tersebut menulis kitab ini untuk menjawab masalah-masalah daripada muridnya tersebut. Jadilah kitab Ayyuhal Walad ini singkat cerita daripada murid Al-Imam Al-Ghazali. I'lam ayyuhal walad wal muhib al-aziz, atalallahu baqaka bi ta'atika wa salaka bika sabila ahibbaih. I'lam, ketahuilah, wahai anakku dan pecinta yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu di dalam taat kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibbaih, dan juga Allah Ta'ala menakdirkan kamu berada di jalan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna mansyuran nasihah yuktabu min ma'danir risalah, sesungguhnya nasihat-nasihat sudah cukup tertulis ada di pada sumber-sumber risalah Imam Al-Ghazali. Tapi in kana qad balagaka minhu nasihah fa ayu hajatin laka fi nasihati, kalau sudah sampai ma'dani risalah ada di sampean, katanya Imam Al-Ghazali berbicara kepada muridnya, ketika sudah sampai itu ma'dani risalah, sumber-sumber risalah, kitab-kitab Al-Imam Ghazali, ngapain masih butuh hajat saya, katanya Imam Al-Ghazali. Ini loh tawaduknya Al-Imam Ghazali kepada muridnya. Tapi wa illam yablughuka faqulli, tapi apabila tidak sampai kepadamu, katakan kepadaku. Madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah ayyuhal walad min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku,
termasuk daripada jumlah, termasuk daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu kepada umatnya. Beliau dawuh apa? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi ishtighaluhu bima la yu'ni. Ini loh katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Tanda Allah Ta'ala berpaling kepada seorang hamba itu apa? Ishtighaluhu bima la yu'ni. Kalian sebagai hamba Allah sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hidupnya sibuk untuk digunakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berfoya-foya, tertawa-tertawa untuk menghilangkan ilmu, untuk bermain-main. Intinya kita sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya nanti kelak di alam kubur kita nanti. Wa inimra'ah dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Ketika ada satu orang dia kehilangan satu saat daripada umurnya, dia digunakan untuk sesuatu yang tidak diciptakannya. Apa diciptakan tersebut? Minal ibadah, daripada untuk kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dahulunya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Al-Qur'an jelas bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada seseorang tersebut menghilangkan umurnya satu saat tapi tidak untuk yang diciptakan, tidak untuk ibadah kepada Allah. La jadirun an tatula alaihi hasratuhu, niscaya dia pantas kelak nanti akan mendapatkan kerugian, dia akan susah. Wa man jawazal arba'ina wa lam yablugh khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila nar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dahulunya Kanjeng Nabi sampai seperti ini. Siapa orang yang melewati umur 40 tahun tapi kebaikannya masih belum mengalahkan kejelekannya, maka siap-siap Anda masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Nasihat yang satu ini cukup bagi orang-orang yang ahli ilmi, bagi orang-orang yang zawil uqul, zawil arbab, orang-orang yang bisa memikir, orang-orang yang punya akal. Cukuplah satu nasihat ini. Makanya dikatakan di dalam kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hukukul awqat, ada hukukun fil awqat. Kalau hukukun fil awqat itu masih mungkin untuk kita qadai. Hukukun fil awqat yumkinu qadauha. Contohnya puasa, sholat, ini masih mungkin kita qadai. Tapi kalau ada yang satunya hukukul awqat, ini nggak bisa diqadai, la yumkinu qadauha. Waktu-waktu tersebut itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama an-ni'mah, yang kedua baliyah, musibah, yang ketiga ta'ah, yang keempat maksiat. Inilah waktu 4 yang tidak bisa kita qadai. Apa yang harus kita kerjakan di dalam waktu yang 4 ini? Yang pertama, fahaquhu 'alaika fin ni'ma alhamdu wa syukur. Kita wajib ketika kita mendapatkan nikmah, yaitu apa? Asyukru, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak yang Allah berikan nikmat kita kepada kita, banyak sekali sampai tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah di dalam Al-Quran, jika kalian hendak menginginkan menghitung nikmatku, kalian tidak akan mampu. Ay la yu'siha illa man khalaqaha. Tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah kecuali zat yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan mampu kita menghitung nikmat tersebut, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara. Apa seharusnya? Yang pertama, alhamdu wa syukur, yaitu kita memuji dan syukur. Makanya dikatakan di dalam kitab tafsir, di situ ada asyukur itu gak tertentu dengan lesan. Asyukur juga itu ada 2.
Asyukur itu ada yang bil lisan, ada yang bil amal, bil jawareh. Bahasanya itu bil jawareh. Bagaimana caranya? Kalau yang pertama bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, kita berzikir kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, syukur bil jawarih, bil amal. Caranya bagaimana? Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat panjang umur, kita diberi nikmat sehat wal afiyah, kita diberi nikmat yang ini yang itu, semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak kita sia-siakan semuanya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mata kita dijadikan oleh Allah sehat, bisa melihat sesuatu, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Mata kita gunakan untuk melihat para ulama. Besar pahalanya melihat ulama, saudara. Kemudian itu yang pertama, waktu yang pertama asyukru walhamdu. Waktu yang kedua wafil baliyah, ketika kita mendapatkan musibah, bala, apa yang harus kita lakukan? As-sabru war-ridho, yaitu kita harus sabar dan ridho menerimanya. Itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, bala, yang pertama harus sabar, yang kedua harus nerima. Sabar di sini ada 3. Diterangkan di dalam kitab Wasailud Dakwah karangan Al-Ustadz Al-Imam Sya'rani. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru anit ta'ah, kita sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita diperintah ini, kita sabar, kita lakukan. Kita dijauhkan daripada ini, kita sabar, kita lakukan. Itu semuanya sabar daripada ketaatan. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Kita sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar anil bala, sabar anil musibah. Ketika kita diberi musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaknya harus sabar, menerima, ridho. Apakah ketika kita sambat, aduh ini bukan sabar, ini bukan menerima, ini bukan ridho? Itu ridho. Tapi ridho itu ada di hati. Kita menerima ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mulut kita yang ketika mengucapkan aduh, sakit, itu semua adalah manusiawi. Pernah guru kita semua, almarhum Kiai Abdul Karim bin Thayyib, beliau itu pernah dawuh kepada salah satu putranya. Ketika beliau kena sakit, beliau sambat, aduh. Kemudian beliau tanya kepada putranya, hei, apakah aku ini termasuk orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah? Kemudian beliau menjawab sendiri, kalau bilang aduh sakit, mengeluh seperti itu hanyalah manusiawi. Pasti ada orang semua seperti itu. Tapi jangan sampai kalian ketika sakit, ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dikasih wabah, ketika dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kalian marah, tidak terima. Gimana ini ya Allah? Kenapa saya dikasih seperti ini? Jangan sampai seperti itu kalian. Makanya di sini seharusnya kalian wafil baliyah, ketika mendapatkan musibah, cobaan, adalah as-sabru war-ridho, sabar dan menerima atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wafil ta'ah, pada waktu yang keempat, pada waktu yang ketiga, fit ta'ah syuhudul minnah. Pada waktu kita dijadikan untuk dalam keadaan bertaat kepada Allah, seperti kita dalam keadaan sekarang, kita bisa mengaji daripada ilmu-ilmu Allah, kita bisa bermunajat kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini adalah yang seharusnya kita lakukan, adalah syuhudul minnah, menyaksikan bahwa ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Apa? Syuhudul minnah. Ya Allah, alhamdulillah,
aku dijadikan dalam sekarang ini dalam keadaan ibadah kepadamu, dalam keadaan taat kepadamu. Syuhudul minnah, ini semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal ketika kalian berbuat baik kepada Allah, jangan asal kalian ketika berbuat baik kepada teman-teman kalian, berbuat baik kepada orang, lantas kalian bilang, wah aku yang berbuat seperti itu. Jangan. Ketika kalian berbuat baik, saksikan bahwa ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kalian berbuat jelek, kalian maksiat, jangan kembalikan kepada Allah. Ini adab daripada kita. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Aku yang salah. Wa fil maksiyah, dalam waktu yang keempat, dalam keadaan maksiat harusnya apa? Al-istighfar wa taubah, yaitu adalah kita istighfar kepada Allah dan taubat, minta ampunan atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Semoga apa yang kita kaji ada di waktu yang singkat ini menjadikan ilmu yang manfaat, barakah, al-jali fis sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.